Bab 1599. Treasure Trove. Di langit, pria berbaju biru memimpin Mileye dengan pedangnya. Pria berbaju biru itu memiliki senyum di wajahnya, terlihat jelas bahwa dia sangat bahagia. Nyatanya, dia masih merasa bersalah pada Mileye, karena dia tidak pernah bersama Mileye sejak dia masih kecil. Namun, dia tidak punya pilihan. Jika Mileye mengikutinya sepanjang waktu, meskipun tidak akan ada masalah dengan keselamatannya, dia tidak akan berguna. Seorang akan menghancurkannya. Mileye saat ini, meskipun tidak terlalu kuat, memiliki hati yang sangat baik, berdarah, dan kejam. Mileye melirik pria berbaju biru dan merasa agak rumit di hatinya. Bahkan, dia sangat asing dengan orang tuanya. Karena baik ayah maupun ibu tidak pernah bersamanya. Kebencian. Tentu saja dia membenci mereka. Namun, ketika dia mengetahui bahwa pria berbaju biru akan membantunya menemukan sumber orang misterius itu, dia tidak begitu membencinya lagi. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena adik perempuannya Lin Siye masih hidup dan sehat. Kalau tidak ada yang akan memaafkannya. Saat ini, pria berbaju biru berhenti. Mileye melihat ke depannya, tidak ada apa-apa di sana. Pria berbaju biru menunjuk dan mengusap. Tes. Ruang hampa di depan mereka berdua terbelah secara langsung, dan ruang hampa membentuk dunianya sendiri. Pria berbaju biru membawa Mileye dan berjalan masuk. Apa yang dilihatnya adalah pegunungan tak berujung tanpa ujung yang terlihat. Mileye sedikit penasaran, di sini. Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, klan roh bumi. Klan yang hidup di bawah tanah. Mereka mengalami krisis genosida. Aku kebetulan lewat dan menyelamatkan mereka. Ayo pergi. Setelah selesai berbicara, dia memimpin Mileye ke pegunungan yang luas. Segera, keduanya datang ke sebuah gua besar. Tepat sebelum gua, seorang lelaki tua muncul di depan mereka. Orang tua itu agak pendek, dengan janggut. Pria tua itu sangat waspada pada awalnya, tetapi ketika dia melihat pria berbaju biru, ekspresinya berubah drastis, lalu dia berkata dengan suara bergetar, "Dewa Pelindung." Pria berbaju biru tertawa. Apakah laki-laki dari bukit itu masih ada? Pria tua itu langsung berlutut, Dewa Pelindung. Saat dia berbicara, dia bersujud terus-menerus. Pria berbaju biru menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia mengangkat tangan kanannya dengan ringan, lalu pria tua itu langsung terangkat. Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Ayo masuk." Orang tua itu buru-buru berkata, Tidak, Dewa Pelindung, tunggu sebentar." Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang ke kejauhan. Pria berbaju biru memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Klan roh bumi adalah ras khusus, mereka tidak terlalu kuat, tetapi teknologi penempaan mereka adalah kelas 1, bisa dikatakan di alam semesta yang luas ini, teknologi tempa mereka memang yang pertama." Mileye hendak berbicara. Pada saat ini, sekelompok orang tiba-tiba berlari keluar. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berambut putih. Ketika melihat lelaki berbaju biru, tetua berambut putih awalnya tertegun, lalu bergegas ke pria berbaju biru, ingin memeluk pria berbaju biru, tetapi ternyata pria berbaju biru hanya tubuh bayangan. Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Ono-san, apa kabar?" Ono-san tertawa, "Saudara yang, aku sangat merindukanmu." Dengan mengatakan itu, dia melirik Mileye, "Ini." Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Anakku." Mileye buru-buru memberi hormat, "Halo, Paman Ono." Pihak lain sepadan dengan ayahnya, jadi dia pasti memanggilnya Paman. Mendengar Mileye memanggil Paman, Ono-san tertegun, lalu tertawa, "Jadi keponakan. Bagus, sangat bagus."
Ayo masuk dan bicara. Pria berbaju biru menggelengkan kepalanya, gumpalan energi pedang ini akan menghilang. Ono-san menatap pria berbaju biru, dan menghela nafas dengan suara rendah, "Kalian, jangan beritahu aku tentang ini." Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Akan ada peluang di masa depan." Ono-san mengangguk, "Datang menemuiku kali ini, pasti ada yang salah." Pria berbaju biru menunjuk ke Mileye, "Jaga dia." Ono-san melirik Mileye, "Mudah saja." Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak." Ono-san sedikit tidak puas, "Kamu mengatakan ini padaku?" Pria berbaju biru tertawa, "Ono, jangan menempa besi setiap hari. Kamu harus lebih banyak berlatih ketika kamu punya waktu, sehingga ketika aku melihatmu, kamu sudah berubah menjadi kuat." Saat dia berbicara, lambat laun dia menjadi ilusi. Mileye buru-buru berkata, "Ayah, apakah kamu punya sesuatu untukku?" Pria berbaju biru memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Apa kamu tahu apa alam di atas alam fana?" Mileye menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Pria berbaju biru bertanya sambil tersenyum, "Apakah kamu ingin segera menerobos alam fana?" Mileye sangat gembira, dan buru-buru berkata, "Tentu saja. Aku memimpikannya." Pria berbaju biru berkedip, "Kalau begitu pergilah bermimpi. Ada segalanya dalam mimpi itu." Setelah berbicara, dia langsung menghilang. Mileye. Di samping, Ono-san tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar percakapan antara Mileye dan putranya. Mileye tidak bisa berkata apa-apa. Lelaki tua ini sebenarnya sedang bermain trik. Pada saat ini, Ono-san tiba-tiba meraih lengan Mileye, "Keponakan, ayo pergi." Setelah berbicara, dia membawa Mileye dan berjalan menuju gua. Klan roh bumi lainnya mundur satu demi satu. Setelah memasuki gua, Mileye menemukan bahwa ada gua tersembunyi. Ada kota besar di bawah tanah dan kota ini mengejutkan Mileye. Seluruh kota tingginya hampir 100 kaki, dan tembok kota terbuat dari logam emas gelap tanpa celah. Seluruh kota tidak memiliki celah, seolah-olah dibuat oleh alam. Sepanjang jalan, banyak orang dari klan roh bumi yang menyaksikan. Saat memasuki kota, Ono-san tiba-tiba berteriak, "Buka treasure trove." Treasure Trove. Mendengar ini, orang-orang klan roh bumi yang tak terhitung jumlahnya di arena tiba-tiba menjadi heboh. Treasure Trove. Ini adalah tanah terlarang klan roh bumi, dan hanya ketua klan yang dapat memasukinya, karena di dalamnya terdapat semua kualitas super harta klan roh bumi. Pandai besi tingkat tertinggi adalah pandai besi legendaris. Di Treasure Trove, hanya karya paling sempurna dari pandai besi legendaris yang dapat dimasukkan ke dalamnya. Sempurna. Bahkan cacat sekecil apapun tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan. Bahkan karya pandai besi legendaris, hanya yang sempurna yang mereka tempa yang memenuhi syarat untuk dimasukkan. Dan untuk memalsukan harta yang sempurna seperti itu sangat-sangat sulit. Bahkan untuk seorang pandai besi yang legendaris, dibutuhkan setidaknya ratusan atau bahkan ribuan tahun untuk memalsukan benda ilahi yang begitu sempurna. Meskipun Mileye tidak tahu di mana Treasure Trove berada, tetapi melihat sikap orang-orang roh bumi di sekitarnya, dia tahu bahwa dia mungkin menjadi kaya kali ini. Tenang. Dipesan. Treasure Trove apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Setelah beberapa saat, Ono-san membawa Mileye ke paviliun kristal besar. Di depan paviliun kristal ini berdiri dua orang tua berjubah hitam. Penjaga Treasure Trove. Mereka juga dua terkuat dari klan roh bumi. Mileye melihat mereka berdua, dia tidak bisa merasakan aura keduanya, tapi mereka bisa membuatnya merasakan sedikit bahaya.
Ini mengejutkan Mileye, dia sekarang berada di ranah alam fana dan seharusnya hanya ada sedikit orang yang bisa membuatnya merasa berbahaya. Pada saat ini, lelaki tua di sebelah kiri tiba-tiba berkata, "Ono-san, napas barusan, apakah itu benar-benar dewa pelindung?" Ono-san tertawa keras dan berkata, "Tetua Zuo, kamu benar, dia adalah dewa pelindung." Tetua Zuo berkata dengan lembut, "Sayangnya, itu hanya seutas tubuh bayangan." Ono-san tertawa dan berkata, "Tetua Zuo, ini putra saudara kakakku, saudara Yang." Mileye buru-buru memberi hormat pada tetua itu, hormat pada dua tetua. Tetua Zuo memandang Mileye, dan kemudian berkata, "Darah yang sama, kamu tidak perlu sungkan." Ono-san tersenyum dan berkata, "Tetua Zuo, aku ingin mengajak si kecil ini untuk memilih beberapa barang." Tetua kiri mengangguk, "Seharusnya begitu." Pada saat ini, tetua kanan yang diam selama ini tiba-tiba berkata, "3 barang. Pilih 3." Begitu ucapan ini keluar, orang-orang klan roh bumi di lapangan tiba-tiba menghirup udara dingin. 3 barang. Asal tahu saja, bahkan ketua klan hanya berhak masuk sekali dalam 1000 tahun, dan hanya dapat memilih 1. Dan begitu manusia ini datang, dia bisa memilih 3 barang. Tentu saja, tidak ada yang cemburu, tapi tidak ada yang tidak puas. Karena ini adalah putra dewa pelindung. Pada saat ini, tetua kiri tiba-tiba berkata, "3 barang terlalu pelit. Anak kecil, setelah kamu masuk, kamu bisa memilih 10 barang." 10 barang. Di lapangan, banyak orang dari klan roh bumi langsung membatu. Kemudian Ono-san juga sedikit terkejut, 10 barang. Ini bukan jumlah yang kecil. Karena setiap harta di dalamnya sungguh tak ternilai harganya. Tetua kanan melirik ke tetua kiri, tetapi tidak berkata apa-apa. Tetua Zuo tersenyum dan berkata, "Masuk." Ono-san mengangguk, dan hendak membawa Mileye, ketika suara tajam tiba-tiba terdengar di belakangnya, "Ayah, aku juga ingin masuk." Mileye berbalik dan melihat seorang wanita, sekitar 17 atau 18 tahun, yang sangat berair dan cantik, dan di pinggangnya ada palu kecil. Ono-san sedikit mengernyit, "Kamu tidak bisa masuk." Wanita itu merasa sedih dan berkata, "Aku hanya ingin masuk dan melihat karya para master itu. Aku tidak ingin harta di dalamnya." Ono-san menghela nafas pelan, "Nak, kamu tidak bisa masuk, tunggu." Mileye tiba-tiba berkata, "Biarkan dia masuk bersama." Mendengar ini, Ono-san menatap Mileye, dan Mileye menatap kedua tetua, "Apakah tidak apa-apa?" Tetua Zuo sedikit tersenyum, "Ya. Tentu saja dia akan menuruti keinginan Mileye." Mileye memberi hormat sedikit, "Terima kasih." Wanita itu berjalan ke arah Mileye dan tersenyum, "Terima kasih, kakak." Mileye tersenyum dan berkata, "Namaku Mileye, bagaimana denganmu?" Wanita itu tersenyum dan berkata, "Lisi-san." Mileye tersenyum dan berkata, "Saudari Sanling, ayo masuk." Dengan mengatakan itu, dia dan Lisi-san berjalan tidak jauh. Ono-san melirik Mileye, sedikit rasa terima kasih melintas jauh di matanya, dan segera dia mengikuti. Setelah beberapa orang masuk, tetua kanan tiba-tiba berkata, 10 barang. Tetua Zuo berkata, "Jika bukan karena ayahnya saat itu, klan roh bumi akan menghilang." Tetua kanan diam. Tetua Zuo berkata lagi, "Si kecil ini telah mencapai keadaan alam fana." Mendengar ini, tetua kanan mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Karena dia mengerti. Sang ayah adalah dewa pelindung klan roh bumi, dan putranya, seorang jenius di langit, mungkin juga menjadi dewa pelindung klan roh bumi.
Setelah memasuki tempat treasure trove, Mileye sepertinya berpikir dan tiba-tiba bertanya, "Paman, aku telah melihat perisai kuno alam Terobos sebelumnya. Perisai kuno itu dapat memantulkan kembali semua kekuatan. Apakah itu perisai kuno dari treasure trove ini?" Ono-san berkata sambil tersenyum, "Kamu seharusnya berbicara tentang perisai lapis baja penyihir. Harta itu dibuat oleh klan roh bumi, tetapi itu bukan dari treasure trove, karena itu adalah produk cacat dan tidak memenuhi syarat untuk memasuki treasure trove. Ketika kami meminta ayahmu untuk memilih harta, dia tidak menginginkan apapun. Pada akhirnya, dia tidak tahan, jadi dia secara acak mengambil perisai yang rusak di luar, dan berkata sesuatu untuk dimainkan oleh si kecil. Semua orang sangat malu, karena perisai baju besi penyihir terlalu sampah. Produk cacat. Tidak memenuhi syarat untuk masuk ke treasure trove. Terlalu sampah. Mileye tiba-tiba merasa kakinya sedikit melayang. Bersambung.